di depan situ gue semuanya denger bunyi gini, krek gitu, kayak orang ngebuka gerbang yang udah karatan gitu. Yo, kembali lagi bersama gue di channel YouTube gue, Coywan Ajaib kan cuy. Nah, jadi di konten gue kali ini gue balik lagi dengan konten horor yang udah gue janjiin dari kemarin gitu kan. Jadi gue konten horor bakalan upload setiap malam minggu gitu. Ya udah gue schedulein sih, tapi dari kemarin gitu temen gue udah banyak yang request gitu, udah ngomong ke gue suruh buatin konten horor. Katanya ya suka lah dengan konten-konten horor gitu. Tapi gue pribadi udah nyekelin cerita horor gue di-upload setiap malam minggu gitu. Ya buat nemenin lu para jomblo yang gak keluar, jadi di rumah aja pantengin channel gue, lihat cerita horor kan seru gitu kan. Takut ketakutan gak jadi keluar, wah anjing. Ya sebenarnya ya gue terima kasih banget sih kepada teman-teman gue yang udah ya berpartisipasi lah gitu. Dia kayak menceritakan pengalaman horornya ke gue gitu. Dan mungkin buat besok-besok atau next konten bahkan gue angkat ke konten gue gitu. Mungkin lu yang nonton video gue gitu, lu yang punya cerita horor atau apa gitu, lu bisa nge-DM gue di Instagram gue, Coywan aja, lu bisa berbagi cerita lu ke gue, dan bahkan gue upload ke konten gue gitu. Dan di konten gue kali ini gue masih seputar pendakian cuy. Jadi di sini gue masih bercerita tentang pengalaman pribadi gue gitu, soal pendakian gunung. Dan sebenarnya udah banyak sih temen gue yang udah ngasih tahu pengalaman cerita horornya ke gue gitu. Tapi gue masih pengen untuk menceritakan gitu pengalaman horor yang udah gue alamin selama pendakian gunung gitu. Ya meskipun gue nggak sering naik gunung sih, ya gue baru beberapa naik gunung gitu, tapi udah ya dapet lah cerita horor gitu. Nah langsung aja, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe support channel gue terus biar tambah maju. Jangan lupa nyalain tombol lonceng di bawah biar kalau gue upload video baru atau konten baru lo langsung bisa kecok. Langsung aja kita gas. Nah jadi pengalaman gue yang gue alamin ini belum lama terjadi sih, mungkin baru bulan November lah 2019 kemarin gitu. Dan sebenarnya gue mau bercerita tentang soal pendakian ini atau pengalaman gue horor ini mau sama si Bagas sih gitu kan. Kebetulan gue juga ngedaki gunung berdua sama si Bagas gitu, tapi kebetulan si Bagas nggak bisa, ya udah gue bercerita sendirian gitu kan. Nah jadi cerita ini bermula dari gue sama si Bagas punya schedule libur kerja bareng gitu kan, terus gue pengen liburan gitu, terus si Bagas juga, dan kebetulan hobi gue sama si Bagas sama naik gunung gitu kan. Terus gue ngomong sama si Bagas gitu, Gas gimana kalau kita naik gunung gitu. Terus si Bagas ngomong, oh iya siap, kan kita juga libur barengan kan gitu. Dulu pertama schedule gue sama si Bagas, gue mau naik ke gunung Panderman sama Pananggungan sih gitu. Mungkin kalau gunung Pananggungan, gunung Panderman tuh buat tektok bisa gitu, cuma 2 hari atau sehari lah gue bisa gitu. Kan juga kebetulan liburnya cuma sehari doang gitu, ya kita cukupin lah gitu buat naik gunung gitu kan. Tapi si Bagas ngomong, kan tuh tempatnya jauh kan Wan gitu, kita apa mungkin waktunya cukup buat perjalanan doang gitu kan. Nah jadi dari omongan si Bagas gue jadi mikir gitu kan, kalau gunung Pananggungan ada di Mojokerto gitu, terus gunung Panderman ada di Malang gitu kan. Ya gue jadi mikir mungkin butuh waktu banyak lah buat perjalanan gitu kan, seenggaknya 3 jam lah buat waktu berangkat gitu. Jadi mungkin nggak nyampe sih waktu kalau libur sehari buat naik gunung di Panderman atau di Pananggungan gitu. Terus si Bagas usul, dia ngomong gimana Wan kalau kita trekking santai aja di Gunung Kloto gitu. Ya menurut gue itu bukan gunung sih, lebihnya kayak bukit gitulah kan, juga pendek gitu. Tapi gue pengen cari sensasi yang alam gitu, buat kita santai, ngopi lah, camping lah gitu. Terus gue ngomong sama si Bagas, oh ya nggak apa-apa, itu juga enak sih gitu. Kita bisa lihat view Kota Kediri dari situ gitu. Ya mungkin itu nggak terlalu tinggi banget sih kan, kebetulan si Bagas kan juga udah pernah naik gitu. Terus gue kan tanya ke si Bagas gitu, Gas BTW lu kan udah pernah naik kan sama teman-teman di hari-hari kemarin gitu. Terus dia ngomong, Iwan gue juga udah pernah naik gitu, tapi di situ juga enak kok gitu, masih juga dingin. Terus kita bisa lihat Kota Kediri dari atas itu gitu. Terus gue berpikir, terus gue ngomong, ya udah deh ke situ aja daripada nggak sama sekali kan gitu. Terus akhirnya kita musyawarahkan, kita berembuk, akhirnya kita fix buat naik Gunung Kloto gitu. Nah itu singkat cerita, itu gue berangkat
punya schedule gitu kan, gue punya schedule berangkat hari Rabu gitu. Gue punya schedule berangkat hari Rabu, kebetulan si Bagas libur hari Kamis, gue juga gitu kan gitu. Terus gue mau berangkat hari Rabu kan, kita kalau peralatan kayak logistik itu gue masih nyewa sih sama si Bagas gitu kan. Pas hari Rabu Bagas pas shift pagi gitu, terus gue telepon si Bagas, Gas ntar lu sekalian aja ambil logistik, gue udah pesen tadi gitu. Terus si Bagas ngomong, oh ya Wan ntar gue ambil, lu selok aja gitu. Terus si Bagas gue selok tempat yang ambil logistik, dia pulang kerja sekitar jam berapa ya, jam 3:30 lah dia ngambil. Di situ kan dia udah diambil kayak tenda, kompor, terus matras, ya segala macem lah, kayak tas carrier yang masih bagus gitu. Kalau tas carrier kita udah rusak sih, udah jelek gitu. Terus dia ambil, terus jam 4 gue pulang kerja gitu. Gue pulang kerja, terus si Bagas nelpon gue, dia ngomong, wah Wan kayaknya kita nggak bisa berangkat sore nih gitu. Terus gue tanya, emang kenapa Gas gitu. Terus si Bagas ngomong, gue di sini kejebak hujan gitu. Jadi si Bagas di tengah perjalanan pulang dia kejebak hujan gitu. Dia kejebak hujan terus dia neduh. Jadi kan kita mau berangkat kan sore itu kan. Jadi kita berangkat sore naik malam udah di atas gitu. Tapi si Bagas kejebak hujan terus dia nelpon gua. Terus gua ngomong, "Ya udah Gas, enggak apa-apa, neduh aja dulu, santai gitu." Itu juga pas musim hujan sih, pokoknya musim hujan parah lah gitu. Juga banyak longsor gitu kan, tapi gua nggak mikir sampai situ sih gitu. Terus si Bagas aduh gue udah pulang kerja kan, di situ gue belum prepare sih gitu. Terus singkat cerita si Bagas pulang sampai rumah maghrib kalau nggak salah kan. Terus dia ngomong ke gue gitu, wah nih gue baru sampai rumah nih, gue beres-beres dulu, gue makan sama persiapan dulu ya gitu. Terus gue ngomong, ya Gas santai aja gitu kan, sini kan juga hujan lebat gitu. Terus si Bagas sudah persiapan kan, dia ngizin sama nyokapnya gitu. Pertama dia ngizin ke nyokapnya, katanya nggak dibolehin sih gitu. Dia ngomong ke gue, Wawan gue nggak dibolehin nih sama nyokap gue mau mendaki malam ini gitu, katanya nggak tega habis hujan gitu. Terus gue juga ngomong ke si Bagas, sama Gas gue juga nggak dibolehin sih, tapi gimana lagi kan kita liburnya besok gitu. Terus ya udah gue ngeyel kan, akhirnya di lobby lah gitu, akhirnya boleh gitu. Terus singkat cerita jam 8 si Bagas ke rumah gue gitu. Si Bagas ke rumah gue lagi keluar kan, lagi ke rumah temen gue gitu. Terus gue ditelepon sama nyokap gue, dibilangin ada si Bagas di rumah gitu. Terus akhirnya gue pulang, gue ngomong si Bagas, wah anjir gue belum prepare nih Gas gitu. Terus si Bagas ngomong, wah anjing lu, udah sono cepetan prepare gitu. Terus gue prepare, gue masukin yang perlu gue bawa gitu kan. Terus itu hujan lagi itu hujan lagi, masih di rumah gue kan, nyantai sampai jam 9:30 sih kalau nggak salah, jam 9:30 sampai jam 9:30 pun gue masih belum beli logistik apa-apa sih. Gue belum prepare mie atau nugget atau apa-apa, gue belum prepare sama sekali gitu. Ya gue pengennya ntar beli aja di jalan waktu berangkat kan, entah Alfa atau Indo mungkin masih buka kan gitu. Terus gue berangkat sama si Bagas, dan di situ kebetulan ada teman bokap gue datang dari Jawa Tengah kan, datang gitu. Terus gue ditanyain, duh mau kemana abis hujan gitu. Terus dia ngomong, ini mas mau ngedaki gunung gitu. Terus dia ngomong, emang cuma berdua doang gitu. Terus gue ngomong, iya mas cuma berdua doang gitu. Dan pesen dia yang paling gue inget gini, ntar kalau cuma berdua doang, coba lu bayangin gitu, temen lu yang satu kena hipotermia, lu mau gimana gitu, lu bisa nanganin. Temen lu kalau kesurupan satu, lu sendirian, lu bisa nanganin gitu. Ya di situ gue cuma iya doang sih gitu. Dan di situ gue dibawain garam sama kencur gitu. Ya seumur gue naik gunung gue nggak pernah sih bawa kayak kencur, bawa garam gitu. Ya kalau bawa garam pun mungkin cuma kebutuhan logistik buat gue masak atau apa gitu. Terus itu dipesenin katanya kayak gini, ntar kalau kencur kalau lu merasa napas atau apa lu bisa makan ini gitu. Terus kalau garam ini ntar jaga-jaga kalau ada makhluk apapun yang nggak lu mau kayak ular atau apalah, itu bisa buat jaga-jaga gitu. Ya udah gue yakin deh, ya gue bawa gitu kan. Terus sama nyokap gue disiapin tuh, dimasukin di kantong plastik. Ya udah gue bawa kan, gue jam 9:30 lah gue berangkat sama si Bagas gitu.
Nah singkat cerita gue sampai di Bandar Lor gitu kan, gue naik di sekitar sebelahnya Kampung Unik lah kalau lo tau lah gitu. Gue sampai di Bandar Kidul, gue sampai di Bandar Kidul, gue berhenti di sebuah Alfamaret, gue situ belanja sama si Bagas kan, beli logistik segala macem. Di situ ya gue belanja mie, belanja susu, belanja beng-beng, coklat, nugget, cemilan, kacang, pokoknya gue pengennya di atas santuy, kita enjoy gitu kan. Terus gue belanja, terusnya gue di situ prepare, gue masukin di depan Alfa sama si Bagas, itu juga agak gerimis sih gitu. Terus gue masukin, terus kita sekitar jam 11 lah, jam lebih gue sama si Bagas berangkat gitu. Si Bagas berangkat kan kebetulan juga nggak ngelewatin jalur hutan sih buat ke pos pendakian gitu. Juga berangkat, singkat cerita gue sampai di pos mau jalan naik tuh jam 12 gitu, jam 12-an lah pokoknya lah, jam 12 kurang dikit gitu. Terus gue sampai dari situ gue nggak langsung istirahat gitu kan, gue pengennya mau naik malam itu juga gitu. Nggak istirahat nggak apa, gue pengennya langsung naik, besok pagi gue dapet sunrise gitu kan. Lah gue pengennya gitu sama si Bagas. Nah gue cek kan ke atas, gue tanya sama si Bagas, Gas emang ini awal naikin dari mana gitu. Dia ngomong dari sini Wan gitu. Setelah gue lihat jalur awal pendakian, gue ngeliat atas itu gelap banget kan, kebetulan kan juga hujan kan, jadi langit mendung, enggak cerah gitu. Kalau cerah mah masih mending gitu, mah gelap banget gitu. Terus gue agak cute lah nyali gue gitu. Sebenarnya gue sama si Bagas sama-sama penakutnya sih gitu, tapi ya gue pengen lah, gue tuh orangnya penakut tapi penasaran gitu. Ya udah, terus gue tanya sama si Bagas, Guys emang ini bener gitu. Si Bagas ngomong iya Wan bener gitu. Terus gue ngomong sama si Bagas, Gas kita parkir aja motor dulu gitu. Habis parkir motor kan, gue tanya sama orang sekitar, katanya tadi nggak ada orang naik gitu. Terus gue cari masjid, di situ gue sholat kan sama si Bagas, juga belum sholat isya kan. Gue sholat, pas sholat gue baru inget gitu, setelah gue ribet beberapa waktu siapin logistik, siapin ini itu, gue sampai lupa gue belum beli gas gitu. Padahal itu kan pokok banget gitu. Coba kalau gue naik gue nggak bawa gas kan, gue mau apaan gitu, emang mau bushcraft. Nah di situ gue gue inget, gas kita belum beli gas. Oh iya ya gue lupa gitu. Terus gue cari di Alfamart sekitar, udah tutup, Indomaret udah tutup, dan gue alhamdulillah nemu di Alfamidi gitu, masih buka. Gue beli di situ. Terus gue balik makan dulu nasi goreng di pinggir jalan. Terus gue balik ke parkiran kan, gue ngomong sama si Bagas tuh paling jam setengah satu sih, jam setengah satu gue tanya sama si Bagas, Gas ini mau naik kapan nih gitu. Si Bagas agak menciut juga sih nyalinya gitu. Dia ngomong, ya sekitar jam-jam 3 aja lah Wan, gue juga nggak enak gitu, kita biar bisa tidur, alasannya sih gitu. Terus gue ngomong ya udah deh ya gitu. Nah singkat cerita gue tidur di halaman orang gitu kan, banyak kursi panjang gitu. Gue tidur di situ, gue gelar matras ini itulah, tapi nggak bisa tidur, nyapunya banyak banget gitu. Terus gue udah nggak betah kan, gue udah nggak tahan. Terus sekitar jam 1:30 lah gue bangun, ngomong sama si Bagas, udah guys lu kelamaan lah, nggak bisa tidur nih, ya udah kita naik aja gitu. Terus dia ngomong ya udah Dewan, gue juga nggak bisa tidur, banyak nyamuk gitu. Jam segitu gue prepare sama si Bagas, jam 1:30 gue berangkat naik sama si Bagas gitu. Berangkat naik, terus gue ya itu masih enjoy aja sih, masih jalan setapak ya, jalan ya emang berlumpur sih gitu. Kita mau naik ya berdoa dulu lah, biasa berdoa dulu, cuma semoga diberi keselamatan. Kita cuma niatnya kan seneng enjoy gitu kan. Cuman jalan setapak tuh itu masih santai, anjing gue merinding beneran. Jalan setapak itu masih biasa. Nah mulai aneh ketika si Bagas gue ajak ngomong, dia nggak kayak biasanya gitu. Jadi dia kan biasanya kan pakai bahasa Jawa kan, kalau ngomong kan ya sama gue kan ya caco gitu kan, pakai bahasa kasar gitu. Nah di situ si Bagas gue tanya, dia kalau ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Kayaknya gue tanyakan, Gas biar gue tau Rene, artinya kan Gas dulu pernah kesini gitu. Dia spontan menjawab pakai bahasa Indonesia gitu kan. Kalau pakai bahasa Jawa dia pasti ngomong, iya Wan aku tahu gitu.
"Iya Wan, gue pernah," gitu. Nah di situ dia ngejawab, "Iya Wan, aku pernah," gitu. Terus gue sepanjang jalan gue ngomong sama si Bagas, dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia terus gitu. Gue canggung kan, mau gue tanya gimana gitu. Dan di situ gue nekat bertanya sama si Bagas, "Gas, lu kenapa sih kok beda gitu? Lu ngomong pakai bahasa Indonesia gitu." Dia ngomong, "Enggak Wan, gue cuma takut ngomong salah gitu. Kalau ngomong sama lu pakai bahasa Jawa kan kita selalu kasar gitu. Gue takut kalau kejadian di Wilis terulang kembali di sini gitu." Ya udah, gue hargain lah kemauan si Bagas gitu kan. Terus jalan gue di depan, Bagas di belakang, gue cuma berdua. Sekitar jam setengah 2 lah itulah gitu. Ya bayangin lah jam setengah 2 di hutan sepi, malam, mendung, masih mendung beneran. Itu langit masih gelap banget sih gitu. Gue selama jalan gue nggak berani sih kayak nyenter ke depan gitu. Gue cuma nyenter jalan doang gitu. Ntar takutnya kalau nyenter ke depan apa kan ada apa gitu, gue juga takut gitu cuy. Terus singkat cerita, di situ gue ambil air di mata air gitu. Itu perasaan gue udah nggak enak, kayak ada yang ngeliatin dari atas gitu, kayak ada yang ngeliatin dari atas gitu, anjing gue merinding. Itu kan gue bawa 2 botol kan, terus si Bagas, "Gas, lu ambil gas," gitu. Si Bagas ngomong, "Gue nggak bisa," gitu, mungkin dia takut atau apa kan. Terus gue yang ambil, gue kayak dari atas kayak ada yang ngematin gue gitu. Terus gue ngebatin di hati gue kayak, "Bah, minta air," gitu. Udah, terus gue ambil buat minum kan kita juga malas kan ngeluarin yang botol-botol gede dari tas, kita juga malas, jadi kita bawa botol kecil buat stok minum lah gitu. Terus kita naik, dan itu menurut gue yang paling parah ketika gue mau berangkat. Gue ingat omongan temen gue yang pernah naik ke klotok itu gitu. Dia ngomong gini, "Dulu waktu gue naik bertujuh sama temen gue, dulu gue pertama rame gitu, terus ini gue merinding beneran. Terus gue diadepin sama abisnya pohon ketela kan, kayak nutup gini kan, jadi kayak terowongan gitu. Itu ada pohon itu mirip kayak gerbang gitu. Nah di depan situ gue semuanya denger bunyi gini, krek gitu, kayak orang ngebuka gerbang yang udah karatan gitu. Terus sontak semuanya diem. Nah gue dari situ di tengah perjalanan gue ingat omongan temen gue itu, anjing tadi pas mau berangkat gue dikasih omongan gitu. Jadi agak takut lah, kali gue agak ciut juga gitu kan. Terus singkat cerita, ya gue ketemu pohon itu, gue cuma ngomong bismillah ya Allah, pokoknya gue istighfar lah, gue segala macem. Gue juga takut kan, gue inget omongan temen gue tadi itu emang fix gelap banget sih gitu, gelap banget. Mana si Bagas ngomongnya pakai bahasa Indonesia, gue jadi canggung juga. Singkat cerita, gue masuk ke jalur yang menurut gue itu jalur aneh sih gitu. Jadi habis jalur hutan kan, itu ada jalur motong gini gitu. Terus dari awal gue tanya sama si Bagas, "Gas, ini bener kan jalurnya?" gitu. Si Bagas ngomong, "Ya Wan bener," gitu terus. Kan betul kan, si Bagas juga pernah naik kan. Gue juga ngikutin jalur yang udah dibuat kayak ada tanda pendaki gitu ya, gue ikutin situ. Terus di situ gue masuk ke jalur batu-batuan gitu. Jadi batu-batuannya lu bayangin deh, lu bayangin kan